Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Ustadz mau bertanya, kenapa sih Ustadz di dalam surah At-Taubah kita tidak membaca Bismillah atau Basmalah? Uh, Mungkin pertanyaan yang pas seperti ini, mengapa surat At-Taubah tak dimulai dengan Bismillah? Terus bagaimana hukum membaca Basmalah di dalam surat At-Taubah? Mungkin seperti itu maksud pertanyaannya. Dalam rangka menjawab pertanyaan, perlu menjelaskan terlebih dahulu kronologi tidak dicantumkannya basmalah dalam surah At-Taubah. Ada beberapa sebab yang melatar belakangi tidak dicantumkannya basmalah dalam surah At-Taubah. Pertama, dalam tradisi Arab Jahiliyah dahulu, jika mereka melakukan perjanjian dengan sebuah kaum atau kabilah yang lain dan hendak memutuskan perjanjian, maka mereka mengirimkan sepucuk surat pemutusan tanpa mencantumkan kalimat basmalah. Pun demikian, ketika umat Islam memutuskan perjanjian dengan orang-orang musyrik, Nabi mengutus Sayyidina Ali untuk membacakan surah At-Taubah di hadapan mereka tanpa diawali dengan bacaan basmalah sesuai adat mereka. Yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu an bertanya kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu an tentang tidak dicantumkannya basmalah dalam surah At-Taubah. Sayyidina Utsman menceritakan kronologinya bahwa pada masa Nabi ketika wahyu diturunkan kepadanya, Nabi memanggil salah satu sekretaris beliau untuk mendokumentasikannya, dan beliau mendikte penempatan dan tata letaknya. Perlu diketahui bahwa surat Al-Anfal termasuk surat yang turunnya awal, sedangkan surah At-Taubah termasuk surah yang turunnya terakhir. Nah, kedua, kisah dan penyajiannya kedua surat di atas, surat At-Taubah dan surat Al-Anfal, mirip dan hampir sama. Dalam hal tersebut, Nabi tidak menjelaskan bahwa surah Al-Anfal bagian dari surah At-Taubah. Saya pun, kata Sayyidina Utsman bin Affan, berkesimpulan bahwa surat Al-Anfal bagian dari surat At-Taubah. Oleh karena itu, saya urutkan kedua surah tersebut tanpa mencantumkan basmalah. Yang ketiga, pada kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan, para sahabat berselisih pendapat tentang surat At-Taubah. Sebagian sahabat menganggap bahwa antara surat At-Taubah dan Al-Anfal adalah satu surat yang tidak terpisahkan. Sebagian sahabat yang lain menganggap bahwa keduanya adalah dua surah yang mandiri, sendiri-sendiri. Untuk mendamaikan kedua perselisihan tersebut, Sayyidina Utsman mengambil sikap tengah, yaitu tidak mencantumkan basmalah. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak yang berselisih dapat saling menerima. Dari pihak yang menganggap keduanya Al-Anfal dan At-Taubah satu surat tidak keberatan, dan karena tidak dicantumkan basmalah. Ini yang pertama. Dan sedangkan dari pihak yang kedua yang menganggap keduanya adalah dua surat yang mandiri, yang sendiri, juga dapat menerima karena beda nama suratnya, meskipun tidak diawali dengan basmalah. Terus alasan yang keempat, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Sayyidina Ali tentang tidak dicantumkannya basmalah dalam surat At-Taubah. Sayyidina Ali menjelaskan bahwa basmalah adalah kalimat aman, damai, sementara surat At-Taubah turun sebab perang, tidak aman. Oleh karena demikian, antara aman dan perang tidak dapat disatukan. Demikian pula dalam basmalah itu terdapat kandungan rahmat, kasih sayang, sedangkan dalam surah At-Taubah terdapat kemarahan. Tidak bisa disatukan. Senada dengan pendapat tadi,
Imam As-Sufyan mengatakan bahwa basmalah adalah ayat rahmah. Rahmah memiliki arti aman, sedangkan surah At-Taubah turun kepada orang-orang munafik dan mengandung perang. Sebab itu tidak aman bagi orang-orang munafik. Dari kronologi yang kami sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa para sahabat sepakat tidak mencantumkan basmalah dalam surah At-Taubah berdasarkan pada periwayatan yang diterima oleh mereka dari Nabi. Pun demikian, Nabi ketika menerima ayat tersebut dari Jibril tidak disertai basmalah. Hal ini juga dibuktikan bahwa tidak ada satupun ahli qurra sab'ah, qiraat sab'ah, qiraat 7 maupun qurra asyrah, qiraat 10 yang meriwayatkan membaca basmalah di awal surat At-Taubah. Artinya, mereka sepakat meninggalkan membaca basmalah di awal surat At-Taubah. Dalam ilmu qiraah, dasar utama dalam membaca Al-Quran adalah bersumber dari Nabi dan transmisi yang berkesinambungan. Sebab membaca Al-Quran tidak ada istilah al-qiraatu sunnatun muttaba'atun ya'khudhuhal akhirum anil awwali fala qiyasa fil qira'ah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab atau memberi pencerahan dari pertanyaan yang diajukan tadi. Terima kasih sudah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.